Baik, jadi perkenalkan nama saya Everpol Mengimbelat dengan NIM 2202430. Kali ini saya akan jelaskan tentang catatan materi yang ketujuh, yaitu tentang double exponential smoothing, dan juga akan menjawab latihan soal di akhir materi. Oke, kita masuk pada penjelasannya. Jadi apa sih itu double exponential smoothing? Nah, jadi double exponential smoothing itu merupakan metode peramalan time series yang menangani data dengan tren. Lalu metode peramalan ini bisa menggunakan data masa lalu terbaru untuk melakukan perhitungan rata-rata penghalusan secara eksponensial. Nah, ada perbedaan antara single exponential smoothing dan juga double exponential smoothing, yang dimana untuk single smoothing ini lebih cocok untuk data yang tanpa menggunakan tren, sedangkan double exponential smoothing menangani data dengan tren melalui dua komponen, yaitu level dan juga tren. Di sini terdapat rumus double exponential smoothing, bisa kita lihat di bagian sebelah kiri ada rumusnya, yaitu S aksen T sama dengan alpha dikali XT ditambah 1 minus alpha dikali S aksen T minus 1. Lalu S double aksen T sama dengan alpha dikali S aksen T ditambah 1 minus alpha dikali S double aksen T minus 1. Lalu AT sama dengan 2 dikali S aksen T dikurang S double aksen T. Lalu BT sama dengan alpha per 1 minus alpha dikali S aksen T kurang S double aksen T. Lalu S T plus M sama dengan AT ditambah BT dikali M. Dengan keterangan S T plus M ini merupakan nilai ramalan untuk M periode ke depan, dan M ini merupakan jarak periode yang akan diramal. Selanjutnya XT sama dengan nilai aktual periode ke T. Lalu S aksen T merupakan nilai single smoothing dan X double T adalah nilai double smoothing. Lalu ada alpha yang dimana itu merupakan konstanta smoothing, lalu AT sama dengan nilai konstanta pemulusan, dan BT adalah nilai koefisien tren. Nah, di sini terdapat contoh kasus di mana terdapat tabel permintaan barang. Kita lihat di sini untuk minggu yang pertama memiliki jumlah barang sebesar 120, minggu kedua 125, minggu ketiga 129, minggu keempat 124, minggu kelima 130. Dan soalnya adalah cari ramalan data minggu ke-6 dengan alfa sama dengan 0,2. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan mencari nilai S aksen T dengan rumus S aksen T sama dengan alpha dikali XT ditambah 1 minus 1 dikali S aksen T minus 1. Oke, jadi S aksen 1 sama dengan 120. Lalu S aksen 2 sama dengan 0,2 dikali 125 ditambah 0,8 dikali 120 sama dengan 121. Lalu S aksen 3 sama dengan 0,2 dikali 129 ditambah 0,8 dikali 121 sama dengan 122,60. Lalu S aksen 4 sama dengan 0,2 dikali 124 ditambah 0,8 dikali 122,60 sama dengan 122,88. Lalu S aksen 5 sama dengan 0,2 dikali 130 ditambah 0,8 dikali 122,88 sama dengan 124,30. Lalu langkah yang kedua yaitu kita akan mencari nilai dari S double aksen T. Dengan rumus S double aksen T sama dengan alpha dikali S aksen T ditambah 1 minus alpha dikali S double aksen T minus 1. Di sini untuk S double aksen 1 sama dengan 120. Lalu S double aksen 2 sama dengan 0,2 dikali 121 ditambah 0,8 dikali 120 sama dengan 120,2. Lalu S double aksen 3 sama dengan 120,68. Lalu S double aksen 4 sama dengan 121,12. Dan S double aksen 5 sama dengan 121,76. Selanjutnya di sini ada langkah yang ketiga, yaitu kita akan mencari nilai dari AT. Oke, rumus AT adalah
AT sama dengan 2 dikali S aksen T dikurang S double aksen T. Untuk A1 sama dengan 2 dikali 120 dikurang 120. Hasilnya adalah 120. Lalu untuk A2 sama dengan 2 dikali 121 dikurang 120,2 sama dengan 121,80. Untuk A3 hasilnya sama dengan 124,52. A4 sama dengan 124,64 dan A5 sama dengan 126,84. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu mencari nilai BT. Dengan rumus BT sama dengan alfa per 1 minus alfa dikali S aksen T dikurang S double aksen T. Oke, untuk B1 hasilnya sama dengan 0. Lalu untuk B2 sama dengan 0,20. Lalu B3 hasilnya sama dengan 0,48, B4 sama dengan 0,44, dan B5 sama dengan 0,64. Nah, langkah yang 5 yaitu kita akan mencari nilai dari S, T plus M. Yang dimana rumusnya adalah S, T plus M sama dengan AT ditambah BT kali M. Oke, jadi S6 sama dengan A5 ditambah B5, yang dimana A5 ini memiliki nilai 126,84 dan B5 sama dengan 0,64. Jika kita jumlahkan maka hasilnya adalah 127,48. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dalam tabel yang dimana berdasarkan contoh kasus tersebut mendapatkan nilai ramalan sebesar 127,48 untuk minggu yang ke-6. Nah, sekarang saya akan masuk pada bagian soal latihan pada materi ke-7 ini. Oke, bisa kita lihat di sini di samping kiri sudah ada tabel yang dimana terdapat minggu pertama memiliki data sebesar 13, minggu kedua 24, minggu ketiga 33, minggu keempat 21, minggu kelima 22, dan juga ada minggu ke-6. Nah, soalnya di sini adalah temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa sama dengan 0,3 menggunakan double smoothing, lalu buatlah hasil tabelnya. Oke, di sini jadi diketahui bahwa X1 sama dengan X aksen T sama dengan 13 dan alfa sama dengan 0,3. Kita masuk pada bagian penyelesaiannya. Kita akan mencari nilai S aksen T. Dengan rumus S aksen T sama dengan alfa dikali XT ditambah 1 minus alfa dikali S aksen T minus 1. Nah, di sini untuk S aksen 1 sama 13, karena berdasarkan data minggu yang pertama, datanya adalah 13. Oke, sekarang minggu yang kedua, yaitu S aksen 2 sama dengan 0,3 dikali 24 ditambah 0,7 dikali 13 sama dengan 7,2 ditambah 9,1 sama dengan 16,3. Lalu minggu yang ketiga yaitu S aksen 3 sama dengan 0,3 dikali 33 ditambah 0,7 dikali 16,3 sama dengan 9,9 ditambah 11,41 sama dengan 21,31. Lalu minggu yang keempat S aksen 4 sama dengan 0,3 dikali 21 ditambah 0,7 dikali 21,31 sama dengan 6,3 ditambah 14,917 sama dengan 21,217. Lalu minggu yang kelima, X aksen 5 sama dengan 0,3 dikali 22 ditambah 0,7 dikali 21,217 sama dengan 6,6 ditambah 14,85 sama dengan 21,45. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai untuk S double aksen T. Dengan rumus S double aksen T sama dengan alfa dikali S aksen T ditambah 1 minus alfa dikali S double aksen T minus 1. Oke, sini S double aksen 1 sama 13 karena dia mengikuti data pada minggu yang pertama adalah 13. Lalu minggu yang kedua yaitu S double aksen 2 sama dengan 0,3 dikali 16,3 ditambah 0,7 dikali 13
sama dengan 4,89 ditambah 9,1 sama dengan 13,99. Lalu minggu yang ketiga yaitu S double aksen 3 sama dengan 0,3 dikali 21,31 ditambah 0,7 dikali 13,99 sama dengan 6,393 ditambah 9,793 sama dengan 16,186. Lalu minggu yang keempat, S double aksen 4 sama dengan 0,3 dikali 21,217 ditambah 0,7 dikali 16,186 sama dengan 6,3651 ditambah 11,3302 sama dengan 17,6953. Lalu minggu yang kelima itu S double aksen 5 sama dengan 0,3 dikali 21,45 ditambah 0,7 dikali 17,6953 sama dengan 6,435 ditambah 12,3867 sama dengan 18,8223. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai untuk AT. Dengan rumus AT sama dengan 2 dikali S aksen T dikurang S double aksen T. Untuk minggu yang pertama, A aksen 1 sama dengan 2 dikali 13 dikurang 13 sama dengan 26 kurang 13. Untuk minggu yang kedua, A aksen 2 sama dengan 2 dikali 16,3 dikurang 13,99 sama dengan 32,6 dikurang 13,99. Hasilnya adalah 18,61. Minggu yang ketiga adalah A aksen 3 sama dengan 2 kali 31,32 kurang 16,186 sama dengan 42,62 dikurang 16,186 sama dengan 26,434. Minggu keempat yaitu A aksen 4 sama dengan 2 kali 21,217 kurang 17,6953 sama dengan 42,434 dikurang 17,6953 sama dengan 24,7387. Untuk minggu yang kelima adalah A aksen 5 sama dengan 2 kali 21,45 kurang 18,8223 sama dengan 42,9 dikurang 18,8223 sama dengan 24,0777. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari BT. Dengan rumus BT sama dengan alfa per 1 minus alfa dikali S aksen T kurang S double aksen T. Untuk minggu yang pertama, B1 sama dengan 0,3 per 0,7 dikali 13 kurang 13 sama dengan 0. Minggu yang kedua, B2 sama dengan 0,3 per 0,7 dikali 16,3 dikurang 13,99 sama dengan 0,42857 dikali 2,31 sama dengan 0,99. Lalu minggu yang ketiga, untuk B3 memiliki hasil sama dengan 2,19. Untuk minggu yang keempat mendapatkan hasil sama dengan 1,5093. Untuk minggu yang kelima B5 sama dengan 1,1265. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari ST plus M, yang dimana kita menggunakan rumus ST plus M sama dengan AT ditambah BT dikali M. Untuk M ini nilainya adalah 1. Oke, kita masuk pada perhitungannya. Sini S6 sama dengan A5 ditambah B5 dikali M. Maka S6 sama dengan 24,0785 ditambah 1,1265 dikali 1. Maka hasilnya didapatkan sebesar 25,205. Nah, di sini hasil dalam tabelnya. Kita lihat. Oke, jadi kesimpulannya dari soal latihan ini, berdasarkan hasil yang sudah didapatkan, maka nilai untuk pada ramalan minggu ke-6 adalah sebesar 25,205. Jadi, itulah penjelasan saya tentang double exponential smoothing pada catatan materi yang ke-7, dan sekaligus menjawab soal latihan pada materi ke-7 ini. Sekian dari saya dan terima kasih.